Chapter 1 Apakah aku impoten? Yemo, kau baik-baik saja. Cepat bangun, kelas akan segera dimulai. Ini kelas Merciless Bing, cepat bangun. Suara khawatir terdengar di dekat telinga Yemo. Yemo memiliki perasaan yang sangat aneh. Si bodoh ini, dia mungkin malu memperlihatkan wajahnya, itulah sebabnya dia menutupi wajahnya. Suara lain mengolok-oloknya, tapi sekarang, Yemo terjaga. Yemo melihat sekelilingnya, bingung. Tidak ada seorang pun yang dia kenal, dan dia dikelilingi oleh lautan wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Melihat wajah Yemo yang kebingungan, ada deru tawa lagi. Jelas sekali semua tawa ini ditujukan padanya. Melihat semua orang di sekitarnya menertawakannya, dia tidak berani mempertanyakan apapun, tetapi sebaliknya hanya bisa waspada jika ada yang menyerangnya. Yemo menatap mahasiswa yang duduk di sampingnya. Dia satu-satunya yang menahan diri untuk tidak menertawakannya, dan dia juga orang yang membangunkannya. Di mana aku? Kau siapa? Kenapa ini terlihat seperti ruang kelas? Yemo bertanya dengan heran. Haha, terdengar tawa lain. Yemo, kurasa kau sangat marah sampai menjadi bodoh. Apakah kau pikir Yan adalah seseorang yang dapat kau kirimi surat cinta? Tidak masalah jika kau masih di keluarga Y, tapi sekarang, tidak. Lain kali hati-hati. Kelas berikutnya adalah bahasa Inggris, dan dosennya adalah Yun Bing. Jangan sampai ketahuan olehnya, teman satu meja Yemo berbisik di telinganya. Suara itu sangat pelan sehingga hanya Yemo yang bisa mendengarnya. Jelas dia juga merasa cemas. Aku benar-benar tidak ingat. Sakit kepalaku sangat buruk tadi, dan aku lupa banyak hal, kata Yemo tanpa daya. Teman satu mejanya menghela nafas. Tentu saja, dia tidak akan percaya Yemo akan melupakan semuanya dalam waktu sesingkat itu. Dia pikir Yemo hanya ingin menyelamatkan wajahnya, dan masih belum menyadari dia bukan lagi Yemo dari keluarga Y. Tiba-tiba, Yemo merasakan rasa sakit di kepalanya. Dia ingat dia sedang membuat pil pemulihan energi dengan gurunya, Luo Ying, kemudian para bajingan dari kelompok aliran barat menyerang, dan terjadi berbagai macam ledakan dan pertempuran. Setelah itu, gurunya membawanya lari dengan menggunakan jimat kertas pelarian. Tetapi kenapa dia muncul di sini? Apakah ini masih benua Luo Yue? Terlebih lagi, dia duduk di sini dengan nyaman dan damai, tetapi apa yang terjadi pada gurunya? Gurunya hanya 3 tahun lebih tua darinya, dan penyebab kelompok aliran barat menyerang mereka adalah karena gurunya terlalu cantik. Tuan muda dari kelompok aliran barat ingin mempersunting gurunya yang cantik, tetapi sayangnya, ia ditolak. Inilah yang menyebabkan pertarungan mereka. Jika gurunya berada di tangan kelompok aliran barat, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Yemo tidak bisa lagi menahan kekhawatiran di hatinya dan tiba-tiba berdiri. Ada apa, tidak tahukah kamu, bel sudah berbunyi. Seorang wanita muda berwajah dingin berjalan ke podium kelas dengan beberapa buku di antara lengannya. Dia mengamati para mahasiswa yang tertawa dengan tatapan dingin, dan segera setelah itu, tawa itu menghilang. Semua orang tahu kelas bahasa Inggris ini diajar oleh Yun Bing, dan yang paling dibencinya adalah para mahasiswa membuat keributan.
Jika dia memperhatikan seorang mahasiswa, maka itu artinya bukan hal yang baik bagi mahasiswa tersebut. Yemo sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia bisa memahami perkataan ini, bahasa itu jelas bukan yang dia gunakan sebelumnya. Apakah ini bukan lagi benua Luo Yue? Sambil mengerutkan kening, Yemo ingin tahu lebih banyak. Gelombang sakit kepala lainnya datang, dan dia tiba-tiba mengingat semua jenis informasi. Yemo adalah anggota generasi ketiga dari keluarga Ye. Ayahnya, Ye Wentian, telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu, dan dia tidak ingat akan ibunya. Setelah ayahnya meninggal, dia diasingkan dari keluarga Ye, ini karena dia bukan putra kandung Ye Wentian menurut tes DNA yang dilakukan setelah kematiannya. Namun, dia masih ingat adik perempuannya Ye Ling dan adik laki-lakinya Ye Zifeng. Sayangnya, keduanya bukan dari ibu yang sama seperti dia, tetapi dari ayah yang sama. 3 tahun yang lalu, ayahnya sepertinya meramalkan pengasingan Yemo, jadi dia meminta ayahnya untuk melangsungkan pernikahan dengan keluarga Ning. Karena Ye Wentian mengetahui betul mengenai kesehatannya yang memburuk, ia ingin mencari cadangan untuk Yemo. Dengan demikian, ia menemukan keluarga Ning dari Beijing. Mampu menikah dengan 5 keluarga teratas Tiongkok, keluarga Ning, tentu saja, sangat senang melakukannya. Kepala keluarga Ning menunangkan cucu perempuannya kepada Yemo. 3 tahun lalu, Ning Qingsui, yang baru berusia 21 tahun, sudah menjadi wanita tercantik di seluruh ibu kota. Sementara itu, Yemo menjadi bencana bagi keluarga Ye, dan alasannya sederhana. Hasil pemeriksaan dari rumah sakit, Yemo didiagnosis impoten. Dengan kata lain, dia tidak bisa membuat keturunan. Meskipun keluarga Ye berusaha sangat keras untuk menyembunyikan masalah ini, tampaknya semua orang di ibu kota mengetahuinya hanya dalam 1 malam. Salah satu dari 5 keluarga terhebat di Tiongkok, keluarga Ye memiliki anggota yang impoten, sehingga membuat keluarga Ye kehilangan banyak kehormatan. Ark. Setelah ingatannya pulih ke titik ini, Yemo tiba-tiba berteriak kesakitan dan berdiri. Dia hampir menurunkan celananya untuk segera melihat. Dia mengerti bahwa dia mungkin bereinkarnasi ke seseorang yang juga bernama Yemo, tetapi hal buruknya adalah dia tidak bisa tegang. Dia lebih baik mati daripada menjadi seperti ini. Kamu, siapa namamu, dan beraninya kamu berteriak di kelasku? Datanglah ke kantorku setelah kelas selesai. Dosen yang cantik itu merasa terganggu oleh teriakan Yemo, menyebabkannya menjadi marah. Semua mahasiswa lain di kelas terkikik dan menahan tawa mereka. Membuat seorang mahasiswa mengunjungi kantornya adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh dosen bahasa Inggris ini. Selain itu, mahasiswa itu harus pergi karena nilainya dipertaruhkan. Jangan lupa subscribe channel Manga Bansar. Yemo dengan sedih duduk. Meskipun dia tidak terlalu yakin tentang pertikaian di antara keluarga-keluarga terkemuka, dia sadar dia mungkin dikeluarkan dari keluarga Ye karena dia impoten, daripada tidak memiliki hubungan biologis dengan ayahnya. Ditambah, siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada data hasil analisis DNA. Yemo tidak khawatir tentang pengasingan dari keluarga Ye. Dia sama sekali tidak peduli tentang itu. Yang dia pedulikan adalah impotensi dan bagaimana keadaan gurunya, Luo Ying.
Tapi sekarang, dia juga mengerti mengapa para mahasiswa di kelasnya menertawakannya. Itu karena roh yang sebelumnya memiliki tubuh ini telah dikeluarkan dari keluarga Y tetapi masih ingin mendapatkan gadis terseksi di kelas, Yan Yan. Pada akhirnya, dia menempelkan surat cintanya di papan tulis, berdiri di podium menatapnya dengan jijik dan berkata, "Tuan muda Y, apakah kau bisa bercinta denganku?" Jadi inilah alasan mengapa seluruh kelas menertawakannya. Yemo yang asli mungkin meninggal karena penghinaan. Menyuruh orang yang impoten untuk bercinta dengannya, ini seperti memukul wajahnya. Meskipun orang itu sebenarnya bukan dia, wajah Yemo tetap saja menggelap. Dia menatap gadis yang bernama Yan Yan. Dia sangat montok, namun, tindakan itu membuat Yemo merasa sangat jijik. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pemilik asli tubuh ini ingin mengejarnya. Akhirnya, setelah memikirkannya sejenak, Yemo menyadari bahwa ketika Yemo masih berada di keluarga Y, semua orang berusaha menjilatnya, termasuk gadis yang bernama Yan Yan itu. Namun, setelah berita tentang dia impoten tersebar, dia merasa kehilangan muka dan ingin mencari pacar. Sayangnya, dia tidak menyangka gadis yang paling banyak menjilatnya ternyata memperlakukannya seperti ini. Di bawah penghinaan seperti itu, dia pingsan, membuat Yemo yang sekarang dapat bereinkarnasi ke tubuh ini. Dia terlahir kembali di tempat seperti ini, dia tidak bisa memahami sepatah kata pun dari perkataan dosen cantik yang berada di podium. Dia mengatur ingatannya, dan wajahnya tenggelam. Mengesampingkan masalah impotensi, fakta bahwa roh Qi di langit dan di bumi sangat langka di sini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Ini bukan tempat untuk berkultivasi. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan mati di tempat yang disebut bumi ini. Tidak masalah jika dia masih belajar di universitas ini. Yang paling penting adalah memahami kesulitannya. Impotensinya telah merusak reputasi keluarga Y. Meskipun dia diusir, siapa yang tahu jika dia akan tiba-tiba terbunuh. Mungkin ada hal lain yang membuatnya diusir. Sekarang, apakah dia aman? Di akhir kelas, Yemo bergegas keluar dari kampus, mengabaikan keharusan dia datang ke kantor dosen. Dia perlu menemukan tempat untuk memeriksa dirinya dan mencari tahu apakah dia benar-benar impoten. Hal yang menggembirakan adalah, terdapat cukup banyak lorong di sekitar Universitas Ninghai. Yemo bergegas ke gang sepi dan menurunkan celananya. Alat kelaminnya memang kecil, tapi Yemo tidak kecewa hanya karena alat kelaminnya kecil. Sebaliknya, dia menghela nafas lega. Dia tidak impoten. Itu karena alat kelaminnya yang terlalu kecil sehingga salah satu meridiannya terhalang untuk berkembang, dan menciptakan impotensi palsu. Sebelum dia berkultivasi di benua Luo Yue, dia adalah seorang ahli di bidang medis, jadi dia memahami tentang kondisinya hanya dengan sekali lihat. Sayangnya, tidak mungkin untuk membuka meridian yang terhalang ini dengan teknologi di bumi saat ini, namun ini tidak akan sulit bagi Yemo. Meskipun dia belum memiliki kemampuan untuk membuka meridian yang terhalang, selama dia mencapai pengumpulan Qi tahap ketiga, meridian ini akan terbuka dengan sendirinya. Namun, Yemo mulai kecewa lagi. Ini karena roh Qi sangat langka di bumi, dan itu akan menjadi tugas yang sangat menyusahkan baginya untuk mencapai pengumpulan Qi tahap ketiga.
Bahkan, dia mungkin tidak akan bisa mendekati itu sepanjang hidupnya. Dengan begitu, ketidakmampuannya tidak akan pernah berubah. Setelah menghela nafas, Yemo hanya ingin menarik celananya. Tiba-tiba, sebuah teriakan mengguncang hatinya. Bajingan! Ini pasti suara wanita bernada tinggi, dan itu terdengar tepat di depan Yemo. Saat itu, Yemo hanya fokus pada memeriksa alat kelaminnya, jadi dia lupa melihat-lihat situasi. Dia tidak menyangka gang ini terhubung dengan semua jalan, hanya saja belokannya lebih jauh, dan dia tidak bisa melihatnya. Yemo bukan seorang nudis. Lebih dari itu, dia juga tidak memiliki aset untuk dipamerkan. Dia buru-buru menarik celananya dan hampir berlari. Yemo, kaukah itu? Setelah wanita ini berteriak, dia menggunakan nada yang sangat terkejut dan bertanya. Dia jelas mengenal Yemo.